Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter JKP. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Halo, selamat malam member PHP Indonesia. Saya host PHP Indonesia Peter JKB, host PHP Indonesia Online Learning. Ketemu lagi kita malam hari ini di acara yang webinar paling crazy di era pandemik ini, karena diadakan 2 kali seminggu, di mana orang lain sudah malas ngadain, PHP Indonesia mah lanjut terus. Dan bersyukurlah saya karena punya banyak teman, punya banyak kenalan, dan punya teman-teman orang IT yang senang berbagi di komunitas PHP Indonesia. Dan salah satunya adalah Om Andoyo. Beliau saya sangat respect banget, benar-benar deh, luar biasa. Beliau seorang pengajar, seorang bisnismen, seorang senang berbagi, guru juga, dan banyak ngerjain proyek plat merah, plat hitam. Orang yang sudah sukses di bidangnya, berkarya untuk jadi seorang entrepreneur. Jadi jalur teknikal, sekarang pindah ke jalur entrepreneur. Nah, hari ini beliau akan bawa topik soal ini. Nah, jadi saya sangat exciting juga. Tadi beliau sudah kasih topiknya ke saya bilang, saya nggak mau lihat, saya juga mau premier, jadi mau lihat. Karena topiknya memang selalu bagus. Di topik sebelumnya beliau udah bercerita juga tentang bagaimana manajemen project, gimana ngurusin berhubungan dengan klien. Nah, hari ini beliau akan kasih tips pendirian perusahaan untuk programmer yang ingin berwirausaha. Aduh, kurang apa coba? Teman-teman dilengkapi dengan ilmu supaya teman-teman naik tingkat dong. Berada di satu level lebih tinggi, tantangannya juga lebih challenging, tetapi cuannya juga lebih mantap. Nah, hari ini kita akan belajar dari Om Mas Andoyo. Dia akan bercerita tentang kita, dan seperti biasa, terima kasih untuk sponsor-sponsor dari Kodopolitan, Rumah Komunitas, ID Klotos, dan Refactory yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk seluruh CEO-nya, tetap semangat dan tetap berjuang di tengah pandemik, biar kita tetap making profit, jangan pernah menyerah. Baik, kita akan segera mulai online learning kita hari ini. Tanpa perlu menunggu lama, kita akan ikuti presentasi dari Om Andoyo. Tunggu ini co-host, oke? Ya, silakan Mas Andoyo. Baik, terima kasih Om Peter dan teman-teman PHP Indonesia. Salam kenal dengan Andoyo lagi, ketemu yang kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen ya. Ya, silakan. Oke, sudah tampil apa belum ya? Oke, yes, mantap. Oke, baik. Oke, jadi di dalam sesi kali ini kita akan sharing aja ya tentang tips atau proses pendirian perusahaan teman-teman programmer yang ingin berwirausaha. Jadi harapannya nanti teman-teman programmer tidak hanya jadi programmer terus-menerus, jadi nanti bertambahnya usia harusnya nanti juga bertambah skill manajerialnya. Jadi nanti nggak hanya skill teknikal, mungkin kalau teknikal saya rasa udah banyak programmer kita yang jago ya. Nah, saya berharap di masa yang akan datang teman-teman programmer tidak hanya menggeluti tentang teknikal, tetapi juga mulai menggeluti tentang pendirian sebuah usaha, bisa juga sebuah startup misalnya, dan seterusnya. Jadi training ini sesi kali ini kita akan lebih tujukan untuk calon-calon entrepreneur IT Indonesia ya. Baik. Jadi biasanya kita awali pada saat kita belajar ngoding dulu ya. Jadi saya belajar ngoding itu juga sama seperti teman-teman. Awalnya belajar saja itu di tahun 2008 lah dulu saya. Jadi dari belajar ngoding kemudian mulai menjadi freelancer ya. Ini bagi teman-teman yang tidak suka kerja di kantoran biasanya menjadi freelancer ya. Jadi dari freelancer itu akhirnya kita mulai menerima proyek-proyek yang sifatnya kecil-kecilan. Jadi proyek perorangan, misalnya membuat website, membuat aplikasi sederhana yang mungkin level customer atau kliennya masih klien perorangan.
di sini biasanya nggak ada masalah ya. Dalam artian teman-teman tidak harus punya badan usaha. Jadi yang penting kredibilitas diri mencukupi, sini sudah cukup. Tetapi biasanya seiring bertambahnya relasi, klien, dan juga skill, kita lama-lama juga akan berkembang sehingga menerima proyek yang sifatnya lebih besar. Dan ini biasanya kita beranjak ke corporate, ya levelnya. Sekarang kalau teman-teman mungkin masih sifatnya di personal itu nggak masalah, tapi nanti satu saat jika teman-teman berkembang pasti akan naik ke level berikutnya di mana teman-teman tidak hanya menerima proyek perorangan, tetapi juga menerima proyek yang levelnya level perusahaan ataupun level pemerintahan ataupun level lintas negara seperti yang saya alami juga ada beberapa yang sifatnya lintas negara. Nah, pada akhirnya nantinya akan ada pertanyaan. Jadi biasanya kalau dari proyek perorangan, teman-teman tidak akan ditanyain badan usahanya apa, ya. Jadi biasanya ya cuman biayanya berapa dan sebagainya. Kapan selesai seperti itu. Tapi nanti lama-lama kalau teman-teman nilai proyeknya makin besar, maka nanti pada akhirnya akan muncul pertanyaan ini. Apakah sudah punya badan usaha? Jadi misalnya sudah punya PT ataupun CV dan sebagainya. Nah, pada tahap ini biasanya banyak teman-teman programmer, termasuk saya sendiri dulu di awal-awal ya, saya begitu menerima proyek yang nilainya lebih besar, artinya semakin besar, maka di sana kita mau nggak mau harus mikirin badan usaha. Karena begitu saya menerima itu, ternyata mereka mensyaratkan, Pak, ini harus ada badan usahanya. Nah, tahap awal mungkin teman-teman bisa pinjam nama perusahaan orang lain atau teman ataupun saudara yang kita kenal. Jadi bisa pakai perusahaan orang, tetapi kan pastinya dampaknya pasti profit kita berkurang karena biasanya ada bagi hasil di sana karena kita pinjam nama perusahaan. Nah, jadi pertanyaan ini nanti pasti akan muncul jika teman-teman terus berkembang menjadi lebih besar ya. Nah, jadi banyak beberapa proyek besar itu mensyaratkan teman-teman memiliki badan usaha atau perusahaan ya. Sehingga mau nggak mau teman-teman satu saat nanti akan terpikir bagaimana kalau saya mendirikan perusahaan sendiri dan sebagainya atau mendirikan startup sendiri ya. Dan kalaupun kita membutuhkan investor itu juga biasanya mensyaratkan harus ada badan usaha. Jadi misalnya kita menerima proyek katakanlah tak usah besar-besar lah 100 juta misalnya. Sedangkan proyek 100 juta itu teman-teman kan pasti butuh modal awal. Nah, biasanya begitu kita butuh modal awal, kita biasanya udah mulai pusing tuh, ini dapat modal dari mana. Nah, kalau teman-teman punya kredibilitas yang baik, mungkin bisa minjem orang lain. Tetapi kalau tidak, maka salah satu tekniknya dengan menggunakan badan usaha yang bisa kita dirikan, ya. Jadi menerima proyek nanti juga berkembang, ya. Oke. Jadi pada akhirnya teman-teman harus mulai memikirkan pendirian badan usaha atau perusahaan lah ya. Perusahaan, badan usaha ataupun startup ya pada dasarnya adalah sebagai sarana bagi teman-teman juga untuk berkembang. Jadi yang tadinya sifatnya teknikal terus-menerus, lama-lama selain teknikal kita juga harus mulai mempelajari izin usaha dan sebagainya ya. Nah, apa yang mesti kita pikirkan pada saat kita mau mendirikan usaha? Ini pun saya alami ya di tahun-tahun awal sekitar 2011 ya. Nah, di sana saya mesti bagaimana saya bisa mendirikan badan usaha. Dan akhirnya ada beberapa hal yang mesti kita siapkan ya. Jadi apa aja yang mesti kita pikirkan dan kita siapkan. Yang pertama adalah nama badan usahanya sendiri. Jadi nama badan usaha, kemudian artinya nanti namanya PT-nya apa, misalnya kalau bentuk PT, atau CV-nya apa, atau kalau bentuk firma apa namanya. Ya, kemudian ada bentuk badan usaha. Jadi setelah nama kita harus mikirin bentuk badan usaha. Nah ini mau nggak mau teman-teman juga harus belajar tentang bentuk-bentuk badan usaha ini. Saya pernah mengalami dari CV sampai PT ya, dari perusahaan perorangan UD ya sampai akhirnya PT. Nah kemudian ada partner. Jadi teman-teman harus punya partner atau rekan usaha paling enggak 2 orang. Kalaupun teman-teman tidak punya, mungkin bisa menggunakan istri atau keluarganya, misal kalau udah menikah. Tetapi kalau belum ya
bisa menggunakan teman-teman kampus atau teman-teman rekan kerja yang mungkin dikenal baik. Kemudian juga harus memikirkan domisili usaha. Domisili usaha ini tempat nanti di mana teman-teman mendaftarkan alamat perusahaannya. Ya, karena nanti ketika mendirikan perusahaan maka teman-teman harus sudah punya domisili usaha juga. Jadi nanti mau didirikan di mana nih? Kemudian juga nanti harus melengkapi kelengkapan dokumen perizinan. Jadi nanti kelengkapan dokumen itu apa aja, teman-teman harus lengkapi dulu. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian modal awal. Jadi ketika ingin mendirikan perusahaan, maka mau tak mau teman-teman harus mulai memikirkan ini duit dari mana. Modal awalnya untuk mendirikan perusahaan itu bagaimana. Kemudian besarnya berapa, nanti kita bahas ya. Kemudian yang terakhir adalah pengurusan izin dan pendirian usaha itu sendiri ya. Oke. Jadi setelah 6 item ini siap, ya maka nanti teman-teman mulai melakukan pengurusan izinnya. Jadi nanti ketika mau mendirikan harus sudah tahu paling nggak 6 awal ini ya. Baru kemudian kita mengurus izinnya. Nah, untuk nama, jadi nanti nama perusahaan ya kan tadi poin 1 nama perusahaan ya. Siapkan setidaknya 3 nama ya. Jadi nanti kalau apa namanya, kalau teman-teman mau mendirikan perusahaan, utamanya kalau bentuknya perseroan terbatas atau PT, itu teman-teman biasanya diminta untuk menyiapkan paling enggak 3 nama ya. Jadi 3 nama ini kalau bisa berbeda-beda. Karena nanti dipakai untuk mengecek di Kemenkumham apakah nama yang teman-teman daftarkan itu sudah ada atau belum, atau mirip dengan perusahaan yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Sehingga kalau nanti ada kemiripan, maka teman-teman akan dialihkan ke opsi misalkan Java Web Media. Nah, ini biasanya kalau di Kemenkumham nanti dicek namanya sudah ada belum nama ini. Kalau sudah ada maka masuk opsi 2. Ternyata ada yang mirip lagi, maka nanti masuk opsi 3. Jadi teman-teman nanti harus mulai mikirin nama perusahaannya, itu paling enggak 3 nama perusahaan, 3 opsi ya. Dan usahakan nama perusahaan itu menggambarkan bidang usaha yang teman-teman akan dirikan ya. Jadi nama perusahaan teman-teman harus siapkan dulu. Kemudian bentuk badan usaha. Nah, bentuk badan usaha yang paling mungkin untuk usaha teknologi informasi itu biasanya ada firma, ini kalau sifatnya konsultan ya. Ada beberapa teman saya yang juga mendirikan firma ya. Ini kalau bedanya dengan CV apa? Jadi kalau CV itu kan apa namanya, ada 2 pihak. Jadi kalau di CV itu ada satu pasif, satu aktif. Pasif adalah investor, aktif adalah orang yang menjalankan usaha. Sedangkan kalau firma, misalnya ada 2 orang, maka dua-duanya aktif. Ya, jadi sama-sama kayak firma hukum, maka firma hukum tuh lawyernya juga aktif semua. Jadi nggak ada lawyer yang nganggur sebagai investor doang, itu nggak ada. Jadi itu bedanya. Nah, kalau teman-teman sifatnya konsultansi lebih diarahkan ke firma. Tetapi kalau teman-teman sifatnya apa namanya, ada investor, ada yang aktif, ada yang pasif, maka bisa ke CV. Ini sifatnya lebih ke perorangan ya kalau CV ya. Kemudian ada yang ketiga PT. PT atau perseroan terbatas. Nah, ini merupakan jenis usaha yang berbadan hukum. Kalau 2 tadi ini nggak berbadan hukum ya. Jadi biasanya kalaupun ada kebangkrutan, maka nanti biasanya kalau CV sama firma itu ditanggung oleh pemilik usahanya. Kalau PT enggak ya. Jadi kalau PT nanti ya biasanya dipilotkan sehingga aset-aset perusahaannya yang akan disita untuk membayar misalnya ada hutang dan sebagainya. Nah, kemudian jadi dari 3 opsi ini teman-teman bisa pilih ya. Nah, kalaupun nanti usaha dagang bisa juga. Kalau teman-teman non programmer misalnya dagang komputer maka bisa pakai UD, usaha dagang. Cuman ini nggak kita bahas karena sifatnya lebih ke perdagangan kalau badan usaha yang usaha dagang ya. Oke. Terus kemudian siapkan setidaknya 2 orang. Jadi ketika teman-teman sudah punya nama, sudah tahu kira-kira oh nanti saya mau bikin PT atau CV ya, maka biasanya notaris menyarankan paling enggak 2 orang yang akan dimasukkan sebagai pendiri usaha ya. Jadi sebagai pemilik perusahaan. Jadi biasanya kalau di CV itu 1 orang sebagai aktifnya, jadi sebagai pelaksana perusahaannya, dan ada 1 lagi pasifnya. Pasif ini sifatnya adalah yang sebagai investor.
Kalau di PT biasanya pembagian saham ya. Jadi sahamnya berapa banding berapa. Yang disebut pemilik perusahaan biasanya adalah orang yang sahamnya paling besar di PT tersebut. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman tidak punya teman yang mungkin dipercaya, bisa menggunakan keluarga atau istri dulu. Misalnya kalau awal-awal ya, saya pun dulu pertama kali mendirikan usaha dalam bentuk CV itu juga yang pertama saya, yang kedua istri saya, ya. Nah kalau istrinya PNS gimana ya, nggak bisa. Biasanya ini nggak boleh PNS ya. Jadi kalau teman-teman yang non PNS aman, tapi yang PNS berarti cari yang non PNS seperti itu. Untuk rekan usahanya di dalam apa proses pendirian usaha tersebut. Oke. Kemudian opsi domisili usaha. Jadi dalam proses pendirian usaha atau perusahaan biasanya teman-teman harus punya apa namanya SKDP ya, surat keterangan domisili perusahaan atau surat keterangan di mana perusahaan itu berada ya. Nah, ini ada 3 opsi ya. Pertama bangunan milik sendiri ya, yang kedua sewa kantor atau tempat usaha, yang ketiga virtual office. Nah, di dalam prakteknya sekarang banyak yang menggunakan virtual office ya. Jadi saya pun yang perusahaan terakhir ini ada 2 itu menggunakan virtual office semua. Kenapa? Karena pertama kalau sewa kantor itu modal awal pasti besar karena kita mesti nyiapin biaya sewa kantor dulu. Sewa tempat usaha ya, maksudnya misalnya ruko ataupun mall dan sebagainya. Dan kadang-kadang misalnya kayak di mall, misalnya usaha saya di mall ya. Nah itu ternyata begitu saya tanyakan ke mallnya apakah bisa ini dijadikan tempat sebagai SKDP, ternyata tidak bisa. Jadi jadi domisili usaha ternyata nggak bisa. Maka akhirnya saya pilih apa namanya usahanya, pendirian usahanya atau domisili usahanya menggunakan virtual office. Jadi secara unofficial, jadi ada 2 kantor nih, kantor secara resmi di perusahaan itu adalah di virtual office, yang tapi kantor secara fisik aktualnya ada di mall misalnya. Nah, atau bahkan mungkin di rumah seperti yang teman-teman mungkin saat ini kekurangan modal misalnya. Boleh saja. Jadi SKDU-nya atau SKDP, surat keterangan domisili usahanya itu ada di virtual office, tapi aktual pelaksanaan usahanya ada di rumah misalnya. Itu boleh dilaksanakan, sekarang banyak model kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa milih nih kalau punya bangunan sendiri. Nah, ini biasanya mensyaratkan IMB dan IMB-nya itu harus IMB untuk peruntukan usaha. Jadi kalau ini nanti bisa berbeda ya, di beberapa provinsi masih mengizinkan IMB untuk rumah, masih bisa untuk perusahaan. Tetapi untuk Jabodetabek, IMB rumah tidak boleh dijadikan apa domisili usaha ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman terkendala di bangunan milik sendiri, kalau punya modal lebih bisa ke sewa tempat usaha atau kantor ya, yang memang IMB-nya ada peruntukan untuk tempat usaha. Ini pun biasanya syaratnya adalah apa namanya, teman-teman harus punya surat kontrak ya, surat keterangan kontrak dari tempat usaha paling enggak 2 tahun, rata-rata seperti itu. Nah, kalau virtual office ini lebih mudah sekarang karena beberapa perusahaan apa namanya, beberapa pemerintahan juga sudah mulai mengizinkan penggunaan virtual office untuk pendirian usaha atau perusahaan seperti itu. Jadi teman-teman nanti yang punya apa bingung nih, ternyata bangunan milik sendiri nggak bisa, ya sudah bisa lanjut ke virtual office saja nggak apa-apa. Atau modalnya cukup ya boleh sewa kantor dan sebagainya. Oke, nah kemudian dokumen pendirian perusahaan biasanya yang harus teman-teman siapkan. Jadi kan tadi udah tahu ya apa namanya siapa temennya, nama usahanya apa, bentuknya apa, maka teman-teman selanjutnya harus menyiapkan dokumen-dokumen yang akan dipakai untuk pendirian perusahaan. Biasanya adalah KTP, KK, dan NPWP. Ya, jadi kalau teman-teman belum punya NPWP, silahkan bikin NPWP dulu. Kalau KTP dan KK, saya rasa teman-teman sudah punya ya, untuk usia 17 tahun ke atas. Nah, kemudian ada KTP, KK, NPWP, komisaris. Kalau misalnya nanti ada komisaris ya. Dan KTP, KK, NPWP pemegang saham ya. Jadi nanti kalau bentuk PT kan biasanya ada direktur, ada komisaris dan pemegang saham. Seperti itu. Kalau CV juga sama. Jadi tetap ada kopi KTP, KK, dan NPWP. Jadi kalau belum punya NPWP ya silahkan buat dulu baru mendirikan perusahaan.
Kemudian stempel fisik ya. Biasanya nanti kalau aktanya sudah jadi ya, biasanya kalau akta sudah jadi di notaris, maka teman-teman diminta untuk menstempel apa stempel perusahaannya di akta tersebut ya. Jadi teman-teman nanti harus membuat stempel dulu ya. Jadi sebelum aktanya jadi, teman-teman harus nyiapin stempelnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga mengisi form informasi. Nah, ini biasanya dari lembaga pemerintahan atau lembaga yang kita sewa ya. Terus nanti ada juga SKDP ya. Nah, SKDP ini biasanya kalau teman-teman menggunakan virtual office, ini biasanya sudah dapat ya dari virtual office-nya. Kemudian ada lagi nggak? Ada ya. Jadi kalau teman-teman ternyata menggunakan sewa atau kontrak ya, kontrak ruko atau kontrak tempat usaha, maka harus ada bukti surat kontrak atau sewa ya, atau bukti kepemilikan. Kalau teman-teman nanti di rumah sendiri pakai sertifikat, atau di kantor gedung ruko sendiri pakai sertifikatnya. Terus kemudian surat keterangan domisilinya. Nah, ini biasanya domisili ini lumayan ruwet ya. Kalau teman-teman mengurus sendiri itu biasanya harus mulai dari tingkat kelurahan, dan ini cukup beberapa kelurahan kadang minta ya seperti biasa, minta uang dan sebagainya itu ada. Dan saya juga sempat mengalami seperti itu. Kemudian kopi PBB, pajak bumi bangunan kalau punya teman sendiri ya, kalau rumah sendiri. Nah, kemudian ada foto kantor tampak luar dan dalamnya. Jadi teman-teman biasanya harus memfoto itu. Nah, pastikan juga kantor berada di zonasi perkantoran. Ini kalau di beberapa daerah bisa jadi berbeda ya aturannya ya. Kalau Jabodetabek memang disyaratkan harus IMB-nya IMB usaha seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk modal awal. Nah, modal awal ini biasanya gini. Di dalam pembuatan akta notaris ya. Jadi kalau teman-teman tadi kan sudah nyiapin, nanti ada proses berikutnya ya. Modal awal misalnya di akta notarisnya disebutkan 50 juta ya, misal ya. Nah, teman-teman sebenarnya tidak harus punya duit 50 juta itu ya. Jadi biasanya kalau dari notaris kadang buat aja surat pernyataan bahwa modalnya 50 juta. Ya, jadi teman-teman nggak harus benar-benar punya uang 50 juta. Bisa saja ya. Kalau punya ya syukur, kalau nggak apa-apa sebenarnya. Nah, sedangkan PT, pada pendirian PT itu ada kategorisasi. Jadi kalau teman-teman PT kecil itu modalnya 50 juta sampai 500 juta. Jadi kalau PT biasanya syarat modal minimal ada 50 juta. Kemudian menengah 500 juta sampai 10 miliar. Dan PT besar di atas 10 miliar. Jadi pada kenyataannya modal awal yang ditulis di akta notaris kebanyakan biasanya bukan modal sebenarnya, dalam artian gini. Jadi lebih sifatnya modal tertulis saja. Jadi misalnya gini, teman-teman mau mendirikan perusahaan PT yang levelnya menengah. Terus kemudian di akta notaris ditulis misalnya modal awal 1 miliar. Nah, itu teman-teman nggak harus punya modal 1 miliar beneran seperti itu. Nah, mengenai hal-hal tersebut biasanya bisa dikomunikasikan dengan notarisnya ya. Jadi nanti biasanya notarisnya ngasih solusi bagaimana kalau ambil PT menengah seperti itu. Apakah modalnya harus beneran atau tidak? Nah, biasanya notaris ngasih solusi seperti itu. Kemudian, nah, proses pengurusan izin, jadi setelah sudah tahu semuanya tadi, ada dua proses utama yang bisa kita pilih. Nah, kalau mengurus sendiri, biasanya memang secara biaya murah ya. Itu antara 3 sampai 6 jutaan lah ya. Tapi teman-teman akan banyak menghabiskan waktu ya yang cukup berbelit, terutama untuk perizinan di pemerintahan ya. Itu bisa sebulan sendiri. Cuman warawiri ngurus surat aja nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, emang nggak selesai-selesai kayaknya. Seperti itu. Opsi kedua bisa menyewa jasa profesional pendirian izin usaha. Memang secara biaya biasanya 1,5 kali sampai 2 kali lebih mahal, tetapi teman-teman bisa fokus ke bisnis ya, ke usaha. Jadi kalau teman-teman mau sabar bisa ngurus sendiri ya atau menghemat. Tetapi sebenarnya juga menghabiskan banyak waktu sendiri juga ya. Karena bisa mengurusnya itu bisa sebulan baru selesai, 3 bulanan lah kira-kira. Ini tergantung daerah masing-masing ya. Kalau Jakarta sih cepat ya. Kalau di Depok tempat saya itu lumayan lama.
Dan saya pun akhirnya banyak mendirikan justru malah di Bogor, karena di Bogor lebih mudah dibanding di Depok. Ya, seperti itu. Nanti biasanya beda-beda sih setiap tempat ya. Setiap provinsi, kabupaten bisa berbeda-beda. Intinya teman-teman mau pakai opsi mana nih? Mau mengurus sendiri atau menyewa jasa profesional? Jadi kalau mengurus sendiri ya teman-teman nyiapin dari ngurus cek nama perusahaannya di Kemenkumham, terus kemudian mengurus SKDP-nya sendiri, terus mengurus SIUP, TDP dan sebagainya. Nah, itu biasanya lumayan menghabiskan waktu dan stressful ya. Saya pernah mengalaminya di tahun 2014, ini ngurus sendiri, lumayan melelahkan maksudnya ya. Dan akhirnya untuk tahun-tahun berikutnya ketika mendirikan perusahaan lagi, saya lebih memilih menyewa jasa profesional seperti itu. Nah, memang secara biaya ketika kita menyewa jasa profesional itu biasanya 1,5 kali sampai 2 kali, bahkan ada yang sampai 3 kali dari biaya aktual yang seharusnya dibayarkan. Memang lebih mahal, tetapi waktu kita bisa fokus untuk pekerjaan yang lain seperti itu. Nah, proses pendirian PT sendiri biasanya kita mengajukan nama ya, mengajukan nama di Kemenkumhamnya atau di kalau di beberapa daerah ya yang ngurusin pendirian perusahaan. Kemudian pembuatan akta pendirian PT ini biasanya dengan notaris ya. Kemudian pembuatan SKDP. Nah, pembuatan SKDP ini biasanya diurus dari level RT, RW sampai kemudian kelurahan sampai kecamatan. Jadi biasanya pengantarnya dari RT, kemudian RW, baru nanti dapat surat pengantar lagi dari kelurahan. Nah, dari kelurahan nanti dapat stempel, lalu kita stempel lagi di kecamatan. Jadi kalau misalnya pakai kita pakai rumah sendiri atau ruko sewa yang kita urus sendiri, biasanya kita ngurus semuanya ini dari awal ya. Terus pembuatan anggaran dasar perseroan. Nah, ini biasanya kalau saya biasanya diserahkan sekaligus ke notaris waktu membuat akta pendirian PT ya. Baru mengajukan SIUP, mengajukan tanda daftar perusahaan, sampai kemudian muncul berita acara BNRI ya. Jadi bahwa dinyatakan PT kita udah sah secara hukum. Seperti itu. Kemudian untuk CV agak berbeda ya, jadi nggak sebanyak PT. Seperti itu. Ya. Pembuatan akta pendirian ini biasanya dengan notaris, SKDP, NPWP. Jadi NPWP ini nanti biasanya ngurusnya di kantor pajak pastinya, ya. Kemudian SIUP, ya, dan juga tanda daftar perusahaan dan pengesahan pengadilan, ya, seperti itu. Kemudian untuk biaya bagaimana? Nah, besaran biaya ini sifatnya relatif ya, tergantung daerah masing-masing. Seperti Bogor dan Depok itu memang berbeda biayanya, tapi dengan Jakarta juga berbeda. Jakarta lebih murah relatif ya, karena lebih satu pintunya kantor pelayanan satu pintunya sudah berjalan kalau Jakarta. Nah, untuk CV, pendirian CV biasanya antara 3 sampai 9 juta ya. Kalau kita urus sendiri sekitar 4 juta lah. 3, lebih. Tetapi prosesnya bisa berbulan-bulan dan melelahkan ya. Kemudian kalau PT juga lebih mahal antara 6 sampai 18 juta. Dan biasanya ini relatif ya. Semakin semakin besar PT-nya biasanya makin besar juga biayanya. Oke, seperti itu mungkin. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Oh, sudah selesai ternyata. Asik memang. Percaya atau tidak Om Andoyo, saya sedang OTW ke situ untuk bikin PT. Tunggu kabar gembira aja. Pokoknya surprise buat community. Yang jelas saya mau jadi bisnismen juga kayak Om Andoyo. Masa saya kalah sih sama Om Andoyo? Oh, malu-maluin. Oke, teman-teman. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Om Andoyo boleh istirahat sebentar. Dan kita akan mau promo untuk ada yang mau lewat ini sebentar. Oke, PHP Indonesia Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Kodepolitan, yang adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Rumah Komunitas, yes, ini ada promo baru, kaos Point Fest. Rumah Komunitas
sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas, dan tanpa minim order. Baru launching jaket Point Fest untuk teman-teman yang ini rompi sebenarnya ya, untuk teman-teman yang pingin tampil ciamik dan bisa di packing kayak gini tuh app. Jadi kalau yang pakai sepeda juga boleh nih, tinggal taruh di sepeda udah. Oke, right. Dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SD Cloud dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015 telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan pro, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir dari Refactory. Mereka lagi ada promo nih kayaknya, saya lupa tadi. Lupa pasang ininya. Adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Teman-teman ke Refactory nanti mereka lagi ada program magang. Banyak nih lagi dibutuhkan magang. Jadi teman-teman silakan bergabung dan cek di sana. Baik, oke. Kita akan langsung masuk sesi tanya jawab nih. Topiknya mantap sekali hari ini karena saya juga punya cita-cita yang sama. Oke, ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Silakan sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Ada 30 nih, banyak juga ya yang live. Seru memang ya. Jadi Om Andoyo sebenarnya basicnya juga dari developer tadinya ya, programmer, terus jadi freelance, terus ya memang pasti normalnya sih begitu ya, prosesnya ya, orang pasti naturalnya pasti dia malas nih kerja kantoran nih, diomelin bos, terus pengen jadi bos sendiri atas diri sendiri aja, buka freelance. Wah, begitu masuk ke project mana PT-nya nggak ada gitu kan pastinya. Iya. Akhirnya memutuskan untuk bikin PT sendiri. Saya memang suka bilang sama teman-teman, kalau kalian jadi freelance itu udah kepalang tanggung, terusin aja bikin PT. Kenapa tidak? Tuh sama aja ntar jadi pengusaha juga. Karena kalau jadi freelance itu ibarat perahu. Ya nggak bisa tangkap ikan besar lah, itu sudah pasti. Kalau mau tangkap ikan besar ya mesti bikin PT gitu. Gitu kan kira-kira if-nya Om Ando ya kan? Betul. Jadi biasanya memang awal-awal itu saya pun banyak meminjam perusahaan teman. Ya jadi tapi lama-lama kok ya pembagian hasilnya kadang melebihi yang kita harapkan. Misalnya awal mungkin 10%, 15%, tapi lama-lama kok jadi 30%. Nah, akhirnya disitulah berinisiatif untuk mengembangkan usaha sendiri, seperti itu. Gitu partnernya. Wah, ini enak nih. Wah, kitanya yang kerja keras, kitanya yang dapat sedikit. Wah, nggak adil ini. Mendingan sendiri kan? Iya benar tuh. Yes. Jadi berarti sekarang Om Andoy punya berapa PT? 3 tadi ya? Saat ini ada 3. 3 ya. Wow. 1 CV dan 2 PT. Great. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih? Saya nunggu-nunggu nih nggak ada yang nanya nih. Padahal yang online ada yang nanya kalau istri PNS. Jadi kalau istrinya PNS memang nggak bisa ya. Seperti saya istrinya PNS, maka ya mau nggak mau dulu sebelum istri jadi PNS masih sempat masuk ke CV. Ya, tapi begitu jadi PNS maka waktu mendirikan PT ya berarti cari yang lain. Nah, akhirnya saya pakai teman-teman dari teman-teman yang sudah biasa bekerja sama dengan saya dan juga satu dari keluarga seperti itu. Jadi yang punya apa ya alasannya PNS, supaya mungkin ya, menghindari konflik interest kali ya kalau PNS ya. Takutnya dia dianggap. Memang di aturannya nggak boleh Om. Oh, oke. Di aturannya memang tidak diizinkan. Oh, seperti itu. Nah, teman-teman. Ada juga perusahaan yang saya dirikan dengan beberapa teman PNS, itu mereka menggunakan nama orang tua, ya. Jadi mereka punya usaha di bidang travel umroh dan sebagainya, travel wisata dan sebagainya. Nah itu menggunakan nama keluarga, karena dia sendiri PNS seperti itu. Oh ya, itu juga jadi nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Tentu ngakalin aja kan sebenarnya. Nggak masalah sih sebenarnya. Asal nanti kalau ada pembagian terus jangan diambil orang tuanya aja, nggak mau kasih anaknya. Kalau waktu kan betul. Pasti PT ada bagi-bagi apa itu ya terakhir tuh.
keuntungan gitu, Iya, ada pasti. kan? Iya, iya kan? Ah, Itu kan akan mempengaruhi itu ya. Oke, ada pertanyaan dari Azuri. mm-mm. Kebaca sama Om Dayo atau mau di copy paste? Oke, Paste? ya. Iya, saya baca. Oke, kalau virtual office bisa dipakai di semua bisnis konsultan IT. Saya dengar ada jenis project kalau pakai virtual office tidak bisa. Jadi memang ada beberapa unit usaha yang memang tadi tidak diizinkan apa namanya diizinkan menggunakan virtual office ya. Saya sendiri juga mendapat beberapa list yang boleh ya. Jadi nanti uh, cukup banyak sih sebenarnya kalau konsultan IT pun ada beberapa memang perusahaan yang tidak mengizinkan apa dia kantornya virtual office. Memang benar bahwa tidak semua apa namanya tidak semua apa KBLI ya jadi atau unit usaha yang boleh menggunakan virtual office. Kalau di Jakarta sendiri ini cukup banyak ya, mungkin saya share aja ya. Sebentar, saya share ini dia. Ini yang boleh menggunakan virtual office ya. Jadi kayak perdagangan mobil, mobil kita kan IT ya. Kita cari IT. Nah, ini yang boleh apa aja nih? Pertama, konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer. Ini masih boleh ya pakai virtual office. Jadi aktivitas konsultasi komputer. Jadi kalau terkait komputer masih oke ya, atau IT sebenarnya masih boleh. Kalau jadi nanti tergantung area ya. Kalau di Jakarta sudah sangat terbuka sih. Saya sendiri banyak akhirnya memilih mendirikan usaha juga di Jakarta karena secara apa namanya serat perizinan lebih fleksibel dibanding di daerah lain gitu. Kemudian apalagi nih komputer? Ada beberapa sih. Fotografi boleh, tunggu. Sebentar, saya cek dulu. Atau saya kasih lihat punya saya aja lah ya. Sebentar. NIB. Sebentar. Oke. Ini seperti ini. Perdagangan besar, suku cadang elektronik masih boleh. Periklanan termasuk iklan digital marketing ya. Jadi Sharing digital screen-nya salah marketing nggak? masih boleh ya. Oh, Sharing sharing screen screen-nya ya? salah ya. Nah. Sebentar, saya share lagi. Nah, ini beberapa yang boleh ya. Jadi perdagangan besar suku cadang elektronik, jadi kayak komputer termasuk ya. Kemudian periklanan ini termasuk digital marketing masih diizinkan. Jadi kalau teman-teman yang punya bisnis di digital marketing nggak masalah harusnya. Kemudian perdagangan piranti besar, apa perdagangan besar piranti lunak. Nah ini termasuk pengembangan software ya. Jadi ini masih boleh. Jadi perdagangan besar piranti lunak. Jadi sifatnya lebih ke perdagangan. Terus kemudian perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer ya. Ini masih boleh. Sebenarnya ada beberapa kayak konsultasi komputer tadi masih boleh ya. Jadi yang sifatnya kalau konsultan IT memang kebanyakan apa disyaratkan harus punya kantor sendiri. Tapi kalau teman-teman kan levelnya piranti lunak ini aja kan sebenarnya untuk programmer ya. Paling banyak kan perdagangan besar piranti lunak. Piranti lunak itu bisa yang teman-teman kembangkan sendiri, bisa juga yang teman-teman beli ya, seperti itu. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi nggak harus ke semuanya di V-Office-in seperti itu. Virtual Office maksudnya ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau perusahaannya Om Andoyo berarti dikategorikan sebagai perusahaan apa kalau untuk yang sekarang?
Kita ada dua sih, yang satu travel. Jadi kalau ini kan yang Java Media ya, perdagangan besar piranti lunak masih boleh. Karena banyak usaha saya di bidang ini sama periklanan. Ini digital marketing juga termasuk periklanan ya. Jadi masih boleh. Seperti itu. Satu perusahaan itu boleh lintas bidang begitu nggak? Misalnya software Boleh, terus boleh. boleh ya? Ini saya ada 6. Jadi misalnya Oh, suku cadang elektronik, periklanan, terus piranti lunak, kebersihan bahkan pun jadi satu boleh ya. Karena kebetulan kita ada ada anggota yang pemilik saham yang fokus di bidang kebersihan bangunan. Terus perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. Dan kehumasan. Kehumasan ini biasanya saya pakai untuk konsultansi juga salah satunya. Seperti itu. Jadi apakah dalam ini pendirian satu perusahaan lanjut? itu teman-teman boleh memilih lebih dari satu unit usaha. Jadi jangan bayangin hanya satu unit usaha aja, enggak, bisa berbagai jenis unit usaha. Apakah Seperti itu itu. akan berpengaruh kepada misalnya proyek-proyek tender? Dia akan melihat nih perusahaan ini bergerak di bidang apa atau kayak gitu ya? Ada hubungannya ke situ? Biasanya iya. Makanya kalaupun ada bukan core bisnisnya, jangan terlalu banyak. Jadi kayak saya kan lebih banyak emang di yang sifatnya elektronik ya. Karena kan masih kaitan misalkan penjualan katakanlah perangkat komputer kan masih masuk kategori elektronik nih. Terus periklanan, digital marketing ya. Kemudian piranti perangkat lunak, terus sama perlengkapan komputer. Nah, ini saya ada dua yang di luar core bisnis saya, yaitu kebersihan bangunan dan kehumasan. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dari Bang Bungkusan Sayuran. Lebih mudah terusin Ah, PT punya teman apa buat baru? lebih mudah mana? Nah, ini biasanya relatif ya. Kalau saya pribadi biasanya ngelihat personalnya dulu. Jadi kalau temennya oke, maksudnya nggak ribet, misalnya contoh paling gampang masalah keuangan ya, itu orangnya ribet apa enggak? Kalau ternyata nanti ada indikasi ribet, lebih aman bikin sendiri. Tetapi kalau ternyata, oh misalkan mereka udah terbiasa saling open, nggak masalah, lanjutkan saja dengan teman itu. Jadi silahkan dilihat aja per kasus. Jadi nggak bisa kita hantam sama rata, nggak bisa. Ya karena biasanya kalau di pendirian perusahaan, hal paling krusial biasanya adalah di kepercayaan ya, termasuk keuangan. Ya, saya pun pernah mendirikan, tetapi ada satu yang di dalam hal keuangan agak ribet. Nah, itu biasanya mending saya cut off aja, seperti itu. Jadi Yes. sangat terbuka sebenarnya ya masalah itu ya. Tetapi kalau misalkan mau hemat, misalnya ya teman-teman mau hemat ya silahkan aja. Tetapi kontraknya harus jelas. Jadi saya biasanya kalau menggunakan PT dari teman itu biasanya kita buat surat pernyataan sehingga nanti nggak saling tunjuk meskipun sesama teman ya. Jadi hitam di atas putih itu kita buat sebagai bentuk ada satu proyek nih, katakan proyeknya 100 juta gitu misalnya. Nah diskusiin aja bagi hasilnya berapa misalnya. Kalau ternyata teman yang punya PT tadi minta 10%, ya sudah buat surat pernyataan aja ya sebagai bentuk komitmen bersama. Sehingga nanti kalau ada masalah ke belakang kita merujuknya pada komitmen awal yang kita buat itu, seperti itu. Yes, betul itu. Itu rekomendasi bagus teman-teman. Karena kalau kita sudah di bisnis, teman itu bisa makan soalnya. Jadi kalau ada hitam di atas putih, ya kita sama-sama enak. Nah, ada lagi nggak mau yang nanya nih? Wah, ini para calon-calon pengusaha ini kok nggak ada yang nanya nih. Oke lah, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita sudah akan akhiri nih topik ini hari ini. Nggak apa-apa. Mungkin Om Andoyo mungkin Siap. punya teman-teman apa pesan-pesan buat teman-teman, tips dan trik atau pesan-pesan lah untuk motivasi buat mereka yang pingin jadi pengusaha software. Silakan. Baik. Jadi ada pesan yang juga dari dosen saya dulu, eh, apa namanya programmer Indonesia saat ini masih banyak menjadi pengrajin software, pengrajin ya. Jadi belum beralih ke perusahaan software.
Jadi pengrajin sama perusahaan software pasti berbeda di dalam proses pelayanannya, dalam proses pengembangannya, dan dalam proses pendapatannya juga pasti berbeda. Jadi salah satunya adalah teman-teman yang mengembangkan software kebanyakan masih berpikir secara pribadi. Sehingga ketika dikembangkan dalam proses lebih lanjut, mereka mentok di legalitas perusahaan dan sebagainya. Jadi saran saya buat teman-teman yang memang punya produk yang menjanjikan, ya, jadi punya misalnya software as a service lah ya, katakanlah, silahkan segera dibuat perusahaan saja. Jadi jangan menunggu sampai akhirnya diambil alih orang idenya, dan kemudian orang lain itu mendapatkan penghasilan yang lebih gede dari kita, ya. Jadi mulai beranjak dari pengrajin software ke perusahaan software. Seperti itu aja teman-teman mungkin dari saya. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik untuk programmer Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih Om Peter. Oh, great. Itu pesannya teman-teman. Oke, memang teman-teman bisa berkarir jadi software developer, jadi orang keren di bidangnya. Tapi di satu titik teman-teman akan mentok. Nah, mungkin sudah waktunya untuk segera migrasi jadi pengusaha. Bikin startup misalnya, it's okay, bisnis kecilan, modal tadi kan udah dibilang sama Om Doyo tuh. Nggak perlu 50 juta, nggak perlu 50 juta, mungkin cuma punya 5 juta, biar aja, yang penting kan jalan. Yang penting notarisnya ada tangan. Jadi yang penting ada dulu. Jadi ketika mau masukin proposal ke perusahaan, setidaknya orangnya lebih percaya, oh ya PT ini berarti badan hukum ini jelas nih. Kalau pribadi kan kadang-kadang banyak hambatannya. Nah, itu tipsnya teman-teman. Jadi kita maju terus, kita belajar terus di tengah pandemik ini. Jangan berhenti. Kalau memang niatmu bikin PT, bikin startup, ayo jadiin PT-nya. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP AD Online Learning kita, dan sebagai pengumuman, kita akan ketemu di hari Sabtu. Oh, besok. Besok ada topik. Kita akan ketemu dengan Mas Giri Suhardi. Beliau adalah Head of Udemy Indonesia. Dan Udemy memang jadi platform belajar yang cukup populer di Indonesia sekarang. Jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak di sana. Ada banyak pembelajaran bagus, dan beliau akan bercerita mengenai kebutuhan lifelong learning dan top skill di masa depan. Oke, kita ketemu besok di jam yang sama. Dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri. Ayo, silakan. Saya masih menunggu partisipasi teman-teman untuk jadi pemateri di PHP AD Online Learning. Ada waktu yang tersedia, tapi September sudah penuh. September kita akan banyak bahas soal CEO, C-level. Jadi pembicara kita di bulan September semuanya C-level. Ada yang CEO, ada yang CTO, ada yang COO, ada yang direktur. Pokoknya C-level semua. Kita ketemu di bulan September, dan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan yang terus mendukung program ini. Mereka sudah buatkan kita website di learningbyphp.id. Dan cari teman-teman yang ketinggalan topik dari 1 sampai 127 hari ini. Silakan follow Carik di Telegram dan ketik PHP AD Learning wirausaha atau apa tentang topik-topik wirausaha, teman-teman akan dapatkan topik itu. Oke, dan tentu saja PHP Indonesia membuka donasi. Teman-teman yang mau berdonasi buat PHP AD Online Learning, biar saya lah tetap semangat untuk ngerjain terus ini nih. Wah, kalau ada yang support itu, wah saya senang banget. Biar cuma 5.000, 10.000, 20.000, ada yang 50.000, wah senang banget. Berarti teman-teman merasa memiliki program ini. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP AD Online Learning kita. Luar biasa. Om Doyo, sukses banget. Tetap semangat nih. Terima kasih Om. Sukses nih buat Java Media. Biar terus berjuang dan terus making profit dan tetap bertahan di tengah pandemi ini. Salam sukses. Terima kasih.